Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku. Hari ini kita kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan ingin menyapa kita hari ini dalam Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh merenungkannya di dalam kehidupan kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar Injil hari ini, kita tidak boleh berpikir bahwa Yesus akan menghancurkan kita. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk membawa damai tetapi melainkan pedang, itu bukan berarti bahwa tidak ada kedamaian. Sebab sesungguhnya damai sejahtera itu berpusat kepada Allah itu sendiri. Tetapi mengapa Yesus mengatakan ini? Itu bukan terjadi bahwa tidak ada kedamaian dalam Yesus. Tetapi sesungguhnya ketika manusia tidak ingin menerima damai yang dibawa Allah, maka ia telah memisahkan diri dari damai Allah itu sendiri, dari sumber kebahagiaan itu sendiri. Jikalau ia sudah memisahkan diri dari kedamaian Allah, maka Allah juga akan memisahkan dia dari kedamaian surgawi dan membiarkan dia untuk mengalami kedamaian yang ia miliki, mungkin kedamaian duniawi atau kedamaian neraka. Sesungguhnya Yesus hari ini mau menegaskan bahwa kedamaian sejati, kebahagiaan sejati itu hanya ada di dalam Allah. Maka Injil selanjutnya ia mengatakan bahwa engkau harus mengasihi Allah melebihi. Allah harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Allah harus menjadi orang pertama yang harus kita kasih.
Allah harus menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita. Allah harus menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Sehingga Yesus hari ini mengatakan, barang siapa engkau mengasihi ibu bapamu melebihi aku, engkau tidak layak bagiku. Tentu mengasihi sesama adalah hal yang baik. Tetapi jangan sampai kita melupakan sumber kasih itu, sumber kebahagiaan itu, sumber cinta itu, yaitu Allah sendiri. Kadang orang terlalu sibuk dengan kehidupannya, dengan keluarganya. Tetapi hanya untuk bersyukur kepada Tuhan dalam semenit saja, banyak orang lupa. Banyak orang tidak mau berrelasi dengan Allah. Banyak orang tidak mau berdialog dengan Allah. Karena orang terlalu sibuk dengan kehidupannya, terlalu sibuk dengan dunianya. Padahal tujuan dari segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk bersatu dengan Allah. Untuk apa kita memiliki segala sesuatu tapi kita kehilangan Allah? Untuk apa kita menimbun segala sesuatu tapi kita kehilangan surga? Yesus hari ini mengingatkan kita untuk menaruh kepentingan Tuhan di atas kepentingan segala-galanya. Untuk membiarkan Allah menjadi satu prioritas di dalam kehidupannya. Allah bersama kedamaiannya, Allah bersama sukacitanya, Allah bersama pengharapannya, Allah bersama kasihnya, Allah bersama seluruh kehidupannya harus menjadi tujuan hidup kita dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan setelah itu, kita mewujudkan cinta Allah di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dengan mengasihi Allah dalam diri sesama, mengasihi Allah dengan merawat lingkungan, merawat alam semesta, merawat alam ciptaannya. Kita tidak boleh hidup berkontradiksi. Kita mengatakan kita mencintai Allah, tapi kita merusak alam. Itu tidak bisa. Kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, tetapi kita tidak bisa mencintai orang lain. Itulah kehidupan yang kontradiksi. Yang Allah inginkan menempatkan Allah dan sumber dari segala kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan berrelasi dengan sesama. Maka kita menemukan Allah hadir di dalam hidup kita, di dalam sesama kita, dalam seluruh ciptaannya. Semoga Tuhan yang Maha Kasih akan senantiasa selalu membimbing, menuntun kita untuk terus bersatu dengan Allah dan membiarkan hidup kita akan senantiasa terus diberkati oleh kasih-Nya yang berlimpah. Tuhan memberkati.